Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakut. Enggak tahu aku. Aku enggak tahu aku. Jadi ini orang kafir yang ditanya oleh malaikat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang apakah orang kafir ditanya di alam kubur. Lalu bagaimana kondisi orang kafir tersebut? Jadi dalam pembahasan ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Memang ada dalil yang mengatakan bahwa orang mati itu akan mengalami ujian, yaitu fitnah di alam kubur. Lalu apakah pertanyaan malaikat ini dikhususkan oleh orang yang beriman dan apakah juga dialami oleh orang kafir? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk pembahasan ini yang lebih detailnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Mari kita simak videonya. Lalu Nabi menyebutkan tentang orang kafir, orang fajir. Wa ya'tihi malakan. Datang malaikat sama. Dia dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian datang malaikat dalam kondisi kesepian dan kegelapan. Malaikat bertanya kepada dia, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakut. Enggak tahu aku. Aku enggak tahu aku. Jadi ini orang kafir yang ditanya oleh malaikat ya. Qala faqul ma dinuk? Apa agamamu? Agamanya sendiri dia mengatakan, la adri. Engkau tahu orang yang dituskan? La adri. Jawabannya enggak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, memang hambaku ini telah mendustakan. Dia enggak percaya. Fa afrishuhu minan nar. Jadi bukan permadani yang diberikan kepada dia, tapi api neraka. Bawahnya kuburan dia adalah api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia aroma busuknya api neraka, panasnya neraka. Datang kepada dia, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan buat dia, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu enggak beraturan. Antum tahu kalau seperti tisu yang diremet-remet ya. Seperti itu dia hancur tulangnya, disempitkan kuburannya. Walaupun dari kasat mata kita, oh kuburannya mewah, luasnya sekian, ada kolam renangnya, ada ininya, nggak ada. Di dalam sana dia sudah nggak dapat manfaat dari harta, dari apa yang di muka bumi ini, kecuali dari amal soleh dia. Ketika nggak ada, lalu dalam kesendiriannya dia, wa ya'tihi rajulun qabihu thiyab, datang kepada dia orang yang dengan pakaian yang jelek, aromanya busuk. Kita tuh kalau duduk di samping orang yang nggak mandi 2 pekan, terus dia memang punya aroma tubuh yang buruk, pakaiannya juga bau, kita akan menyingkir, kita akan cari tempat lain, kita akan tutup hidung kita. Tapi ini datang tuh, tempatnya udah sempit, mau bareng dia lagi. Kita tuh kalau tempat sempit nggak ingin orang lain duduk di situ. Kita lihat pesawat, kenapa ada kursi bisnis, ada kursi yang lebih tinggi VIP umpamanya, ada yang biasa itu banyak orang. Kalau udah sempit terus banyak orang, itu jadi nggak nyaman. Ini nih kuburan udah disempitin sampai tulang-tulang dia itu beradu, bercampur aduk. Datang orang, aromanya busuk, wajahnya buruk, pakaiannya juga jelek. Lalu dia mengatakan, absyir billadzi yasu'u.
engkau nih ada kabar buat engkau dengan keburukan yang telah Allah. dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, kau siapa engkau? Qala ana amaluka, wajahmu wajah yang jelek, baumu juga nggak enak, kelihatan engkau ini jahat. Kata dia, ana amalukal khabith, aku amal buruk. Ya. Yang kita kerjakan akan kita dapatkan. Allah. Fayaqul rabbi la tuqimis sa'a. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, jangan dibangkitkan kiamat. Karena dia sekarang baru merasakan azab kubur aja. Gimana kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang Allah. panasnya ya sekitar 70 kali api dunia. Seperti itu, 69 kali api dunia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itulah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA, yaitu tentang terkait masalah kondisi orang kafir ketika di alam kubur. Jadi memang benar ya, orang kafir itu di alam kubur akan ditanya oleh malaikat. Lalu orang kafir tersebut tidak mampu untuk menjawab, ya, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Lalu kemudian tulangnya itu dihimpit ya oleh bumi, kemudian jadi berantakan ya, subhanallah ya. Lalu apakah orang yang beriman ya juga akan kena fitnah ujian? Nah, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya, yaitu orang yang beriman, kemudian orang munafik dan orang kafir. Jadi ada hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya dan sahabat-sahabatnya yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sandal mereka, kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Adapun orang beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian maka dikatakannya kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Kemudian adapun keadaan orang munafik ya, ataupun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka beginilah kondisinya ya. Maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu mereka berkata, aku tidak tahu ya. Jadi tidak tahu ya. Siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya tidak tahu ya. Terus kemudian aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Ini kondisinya orang munafik ya. Jadi dia tahu, tapi dia mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia gitu ya. Dan malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti malaikat, kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Subhanallah ya. Jadi tidak tahu yang ditanyakan oleh malaikat, kemudian malaikat memakai palu ya, yaitu palu dari besi. Dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya, yaitu binatang ya, kecuali jin tidak bisa mendengar ya, karena jin dan manusia ini memang diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti yang tidak mempunyai akal, yaitu binatang-binatang ya, itu akan mendengar teriakan orang munafik ataupun orang kafir ketika dipukul pakai palu dari besi. Jadi jin dan manusia itu tidak akan mendengar ya jeritan ahli kubur ya, ataupun orang yang disiksa oleh malaikat di alam kubur. Yang mendengar hanyalah binatang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1374. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa orang kafir akan ditanya di kubur mereka. Maka jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah bahwa orang kafir akan ditanya di alam kuburnya, dan orang kafir justru lebih layak ditanya daripada orang beriman ya. Jika telah pasti bahwa orang kafir akan ditanya pada hari kiamat, maka tidak ada penghalang bagi mereka untuk juga ditanya di alam kuburnya ya. Jadi memang itu ditanya orang kafir tuh. Kemudian ini adalah perkataan oleh Syekh Dr.
Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkata, para ulama berbeda pendapat apakah pertanyaan di alam kubur bersifat umum, yaitu bagi kaum muslimin, orang munafik, dan orang kafir, atau hanya khusus bagi orang muslim dan orang munafik. Ada yang berpendapat fitnah kubur hanya khusus bagi muslim dan munafik, dan bukan untuk orang kafir ya. Ada juga yang berpendapat bahwa fitnah kubur bersifat umum bagi orang kafir dan orang muslim ya. Jadi semua itu mendapat fitnah. Kemudian pendapat inilah yang ditunjukkan oleh dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, dan mengecualikan orang kafir dari fitnah kubur adalah pendapat yang tidak berdasar. Jadi pendapat yang paling rajih ya, yang paling benar, itu orang kafir maupun orang munafik maupun orang beriman itu akan mendapat pertanyaan-pertanyaan di alam kubur oleh malaikat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.